Oke, halo guys, berjumpa kembali dengan gue. Eh, ya, kapanpun kalian nonton video ini ya, mau itu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari guys. Ya ini sebetulnya tema yang mau gue angkat kali ini ya bisa dibilang agak terlambat ya kalau gue baru publish videonya sekarang-sekarang ini gitu, karena memang ya tema tentang pilpres. Ya, secara umum pemilu lah, pemilu tahun 2024 di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali ya konten kreator yang mengangkatnya ke channel YouTube mereka gitu kan. Ya itu memang sih gua apa sih? Ya gue juga hobi nonton eh, video YouTube yang memberitakan apa tentang perkembangan pilpres. Ya terutama pilpres lah. Jadi tadi gue ngomongnya pilpres aja ya. Karena kalau dari segi apa, maksudnya pemilu 2024 ini, yang paling orang ikuti itu siapa calon presiden yang perolehan suaranya paling unggul sampai dengan saat ini atau paling banyak mendapatkan suara. Dan ini juga akhir-akhir ini memang ramai sekali untuk apa indikasi adanya kecurangan hasil perhitungan pemilu, terutama yang diraih pasangan calon atau paslon 02 Prabowo Gibran, yang mana saat ini sudah mencapai berdasarkan quick count ya itu 58%. Ya, ini makanya angka 58% itu sendiri kan ya banyak yang bilang sih hasil dari kecurangan ya guys. Kemudian selain dari perolehan suara Prabowo, ini ada yang menarik nih beberapa hari terakhir ini, yaitu melonjaknya perolehan suara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, atau banyak yang banyak orang plesetkan sebagai partai salah input. Ya dimana ya ini udah banyak yang tahu sih. Jadi beberapa 1 minggu 2 minggu kemarin tuh suara PSI itu ya sangat kecil ya. Jadi mereka kemungkinan besar tidak berpeluang untuk lolos parliamentary threshold. Itu sudah dipatok di angka 4% ya guys ya. Nah, ini yang lagi ketar-ketir juga P3 guys. Partai Persatuan Pembangunan. Ini juga terancam tidak lolos parliamentary threshold guys. Nah, entah kenapa gitu kan dalam 1-2 hari kemarin itu tiba-tiba suara PSI melonjak drastis guys. Ya maksudnya melonjak drastisnya itu di luar dugaan dan juga banyak menimbulkan kecurigaan orang ya, karena ya sepertinya sih tidak mungkin sedrastis itu lonjakannya gitu kan. Pasti ada unsur permainan kecurangan gitu kan. Ya makanya ini kan ya kalau kita telah lebih jauh sih, ini kan dari konten-konten YouTube yang lagi rame sekarang nih di laman YouTube Indonesia ini pasti membahas kecurangan pemilu saat ini guys ya. Ya kita bisa bacalah dari judul-judulnya gitu kan, banyak yang membahas kecurangan pemilu di Indonesia gitu. Nah ini dan juga tadi juga baru aja gue tonton videonya dari channel Rocky Gerung, itu menyatakan bahwa para pengusung hak angket termasuk yang dinanti-nanti saat ini ya, sangat ditunggu oleh banyak pihak untuk ikut bergabung. Ya ini akhirnya ikut bergabung juga PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akhirnya dia menyatakan untuk ikut gabung dengan partai lain untuk menggulirkan hak angket dalam rangka membongkar kecurangan rezim. Ya ini kabar bagus sih menurut gue. Akhirnya PDIP ikut serta juga dalam barisan untuk hak angket di DPR ini guys. Nah ini tinggal nanti kita kita
amati aja gimana jalannya proses hak angket tersebut, yang mudah-mudahan sih bisa mengungkapkan banyak hal ya untuk aspek kecurangan pemilu kali ini, guys. Ya oke guys, ini gue lanjutin lagi ya. Jadi ini sebetulnya ada satu hal yang cukup menggelitik juga nih, yang kemarin sempat gue singgung sedikit di konten gue sebelumnya, yaitu mengenai sosok Babe Aldo, guys. Jadi gue tuh kemarin tuh nemu gitu kan ya, salah satu video di YouTube-nya Babe Aldo yang ngebahas tentang Mardigu Bowik. Nah ini gue sebetulnya kemarin ada yang mau gue omongin cuma lupa gitu kan. Ini mengenai channelnya si Babe Aldo sendiri, guys. Jadi ini kalau kita lihat channelnya Babe Aldo ini, judul-judul videonya cukup bombastis ya, guys ya. Jadi kalau perumpamaannya sih kayak misalnya beberapa puluh tahun yang lalu lah, di mana media cetak yaitu surat kabar atau koran masih berjaya, guys. Itu ada beberapa media apa, kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh surat kabar kuning ya, yellow newspaper. Itu kayak lampu merah gitu kan, pos kota, lampu hijau, warta kota. Nah, itu dikenal dengan berita-beritanya yang hanya mengandalkan sensasionalitas atau hal-hal yang sifatnya kontroversial. Nah ini sama guys, ini channel YouTube Babe Aldo juga dari judulnya itu kata-katanya sangat bombastis ya guys ya. Jadi kata-katanya tuh yang apa ya, bisa dibilang tuh tanpa tedeng aling-aling gitu kan. Ngomongnya ini ceplas-ceplos, nggak ada saringannya gitu ya istilahnya. Ya ini kita lihat aja judulnya nih, Jancok, KPU, Jancok, Sirekap, Jancok gitu kan, pemilu Jancok. Terus ini, kaum all in oke gas, masihkah punya kemaluan gitu. Ya judulnya kan cukup bombastis ya guys ya. Terus apa lagi nih? Coba kita lihat-lihat aja nih. Nah ini nih ada lagi nih. Sistem KPU brengsek, tolol. BGST biadab. Sistem KPU nih di thumbnailnya bisa dibaca nih. Sistem KPU garis miring manusia KPU yang brengsek, tolol, biadab. BGST ya mungkin maksudnya bangsat gitu ya. Parah. Asli parah, nggak ada saringannya guys. Ini ini salah satu channelnya ya. Dia juga ada channel yang lain guys. Jadi channel yang lain ini juga punya Babe Aldo juga, dan sama sih gaya-gaya bahasanya ya cukup bombastis gitu kan, nggak ada saringannya guys. Nih seperti inilah gue kasih lihat nih yang kemarin gue nonton sih, udah nonton nih. Anjing banyak banget bukti video dugaan kejahatan kecurangan pemilu episode 1 gitu kan. Ya ini kata anjing ini plesetan sih guys, mungkin maksudnya anjing gitu kan. Ya ini. Dan ini ada yang menarik guys. Ini pembuka videonya itu dia selalu menampilkan ceramah Ustadz Habib Rizik Syihab yang cukup membakar semangat ya. Ini mungkin bisa gue perdengarkan aja guys. Nah, biar kalian tahu aja nih. Ini si HRS ini lagi ngebahas tentang tragedi kilometer 50, di mana korbannya adalah 6 orang laskar pengawal FPI, guys. Hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, cukup segitu dulu ya. Ini gue selingan aja, intermezzo aja nih ngebahas channelnya Babe Aldo.
Ya, kita lanjut lagi ya guys ya. Ya guys, ini juga mengenai isu kecurangan pemilu ini banyak gua bahas juga nih di media Messenger ya. Nah, jadi selain di sosial media atau sosmed, itu di aplikasi Messenger yang saat ini sangat populer yaitu WhatsApp ya. Nah, ini ada salah satu teman gue nih, dia kerja di counter JNE gitu kan. Dia banyak chatting sama gue mengenai isu-isu kecurangan pemilu guys. Nah, jadi ya obrolan kita berdua ini ya Pak di seputaran itu aja sih. Isu-isu kecurangan pemilu. Nah, biasanya kalau dia kan aktif di Twitter tuh, di namanya sekarang X. Nah, dia sering posting ke gua, dikirim tuh postingannya di chat WA, isu-isu kecurangan pemilu gitu kan. Atau dia juga aktif di Snack Video tuh, aplikasi Snack Video di handphonenya gitu kan. Dia sering update status WA tentang isu kecurangan pemilu. Nah, kalau gue juga sering kirim dia itu dari YouTube sih, biasanya dari video-video YouTube yang gue tonton yang kira-kira menarik mengenai isu kecurangan pemilu guys. Ini bisa lo lihat lah history chatnya nih. Ini gue kasih lihat aja nih. Nah, ini kan ada nih ya judulnya apa itu tim 12. Nah, tim 12 adalah operasi senyap, habisi suara 01 dan suara 03. Investigasi Tempo ungkap ketidaknetralan aparat dalam pemilu tahun 24 ini. Nah, seperti itu guys ya. Kemudian ada lagi nih, rekapitulasi penghitungan suara di Bekasi berlangsung ricuh. Nah, terus ada lagi dia nyinggung tentang harga beras yang semakin mahal guys. Kok tega banget sih Pak, nggak ada sisi kemanusiaankah yang tersisa? Padahal sampai dengan hari ini rakyat masih antri beras murah 5 kilo, gegara harga beras yang melambung tinggi, mencapai rekor sepanjang sejarah. Duh, nggak kebayang kejadian apa yang akan menimpa bila 5 tahun ke depan rejim ini masih berkuasa. Seperti itu guys. Ini aja ada lagi nih judulnya nih, screenshot dari kompas.com. Ini rincian tarif listrik PLN yang berlaku mulai 1 Maret tahun 24. Nah, ini bakalan naik lagi nih tarif listrik ya guys ya. Nah, ini gue kirim lagi nih, pendukung angket bertambah kuat, siapa deg-degan. Nah, ini ada lagi, ini aja deh, gue kasih denger aja nih, ini menarik sih kayaknya. Status WA-nya dia nih. Oh, ini dari Twitter guys, postingan dari Twitter. Oke, coba kita dengerin ya. Saya mau konsentrasi kepada program. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Jadi rahasia umum sih guys. Itu tidak boleh. Ini juga Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu di keluarga saya. Kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia, kamu tidak boleh jadi negara modern. Rakyat kita enggak. Ya, seperti itu ya guys ya. Nah, ini masih banyak lagi sih sebenarnya chattingan-chattingan yang lain ini. Nah, ini waktu HRS Habib Rizik Syihab ceramah mengenai kecurangan pemilu ya guys. Oke, ini kita lihat. Oke guys, segitu aja dulu guys. Ya, di sini gue akan memperlihatkan nih ada satu channel YouTube yang cukup menarik. Itu namanya Herman Somantri Channel ya.
Jadi ini channel YouTube ini infonya tuh gue dapatkan dari salah satu postingan grup WA keluarga besar gue. Jadi di grup WA tersebut ada yang chatting gitu kan, ngasih tahu mengenai channelnya Herman Somantri ini. Ya memang kalau kita lihat nih dari judul-judul videonya ya, ini dia pro dengan paslon 01 atau paslon Amin, Anies Muhaimin. Nah, ini di pemberitaannya atau di judul-judul video YouTube-nya ini ya dia pro dengan Amin ya. Jadi selalu memberitakan tentang perkembangan real count terbaru gitu kan, dari hari ke hari gitu kan. Judul-judulnya nih bisa kita baca, suara Amin merangkak naik gitu kan, Pilpres akan 2 putaran, seperti itu guys ya. Terus berita gembira hari ini, pasangan Anies Muhaimin atau Amin itu berhasil menyalip suara Prabowo. Amin terus merangsek naik ya, dan sebagainya guys. Oke, terus ini ada yang terbaru nih per hari ini di Senin tanggal 4 Maret nih ada video terbaru ya yang diposting hari ini, tepatnya 1 jam yang lalu ya. Ini pada saat gue kasih narasi ini di jam 1.31 atau 13.31 ya, setengah 2 siang waktu Indonesia Barat. Ini ada hasil perolehan suaranya, ini kita lihat dari grafiknya aja guys, ini yang berbentuk lingkaran. Ini pasangan Amin ini yang warna biru ya guys, kalau pasangan Prabowo Gibran warna oranye, kuning atau oranye nih, kita anggap aja kuning guys. Dan ini yang warna merah ini pasangan Ganjar Mahfud ya. Nah ini kita bisa baca nih, memang cukup kecil sih tulisannya, perolehan suara Amin yang warna biru ini 36,4%, perolehan suara Prabowo Gibran 49,5 atau 49,5%, dan yang paling kecil ini yang warna merah perolehan suara Ganjar Mahfud 14,1%. Dan ini dari judul videonya sih si Herman Somantri optimis pemilu Pilpres ini akan berjalan 2 putaran, seperti itu ya guys ya. Jadi ini dia publish videonya nih 1 jam yang lalu guys. Dan ini ada website yang cukup menarik nih dari deskripsi videonya. Jadi gue baca gitu kan. Ada link di website namanya kawalpemilu.org. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini mudah-mudahan sih yang paling update untuk hari ini guys. Jadi untuk perolehan suara masing-masing paslon ini sudah terkumpul ya, 65,88%. Nah, dari 65,88% tersebut, ini perolehan suara Amin 25,71%, Prabowo 56,75%, dan terakhir yang paling kecil Ganjar 17,53%. Ya, ini websitenya ini kawalpemilu.org ya. Linknya bisa kalian buka dari nonton video YouTube-nya Herman Somantri. Ya guys, seperti yang kalian semua sudah ketahui ya. Jadi akhir-akhir ini memang sedang ramai nih segala bentuk drama kegaduhan. Pihak-pihak yang ramai menyuarakan tentang adanya kecurangan pemilu, baik itu Pilpres ataupun Pileg ya, pemilihan presiden atau pemilihan calon anggota legislatif atau calon anggota DPR yang sifatnya TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, di sini banyak pihak yang sudah tidak percaya lagi ya guys dengan kredibilitas lembaga MK atau Mahkamah Konstitusi.
Mereka sudah tidak percaya lagi diakibatkan putusan MK yang meloloskan cawapres Gibran Rakabuming Raka, padahal belum cukup umur untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Nah, ditambah lagi dengan kehadiran sosok sang paman yang bernama Anwar Usman yang ditenggarai masih menjabat posisi hakim ya. Jadi dia sebenarnya ini fakta sih. Jadi memang dia masih menjabat sebagai hakim, guys, di Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, di sini ya perkembangan yang sampai saat ini kita ketahui ya, saat gua upload video YouTube ini. Jadi animo masyarakat itu sangat besar sekali ya, guys ya. Masyarakat luas sangat berharap sekali hak angket bisa digulirkan. Nah, mengingat besarnya animo masyarakat tersebut yang sebagian besar atau mayoritas mendukung agar hak angket bisa berjalan di DPR dan juga menimbang sinyalemen kuat bahwa PDI Perjuangan atau PDIP akan turut serta aktif dalam penyelenggaraan hak angket tersebut. Jadi kabar terbaru yang gua dengar ini ketum atau ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah kasih lampu hijau untuk PDIP turut serta dalam hak angket. Seperti itu ya, guys ya. Nah, tapi ini guys, ini kalian pasti terkejut atau kaget mendengarnya. Ini opini gue ya. Kalau menurut gue sih semua itu hanya bentuk kepura-puraan saja. Nah, kenapa gue bisa ngomong demikian, guys? Ya tentunya kalian pasti akan ngomong ya mempertanyakan kata-kata gue ini. Memang selama ini para partai pengusung hak angket ya kita sebut aja PDIP, Perindo, P3, Nasdem, PKB, PKS dan beberapa partai lainnya itu apakah mereka hanya berpura-pura saja? Nah, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi ya? How come gitu kan? Nah, nanti ini gue akan bahas, guys. Ya, pokoknya menarik lah. Ya, ya simak aja nanti ulasan gue ya. Oke. Ya, guys. Ya mungkin di antara kalian pastinya banyak yang bertanya-tanya ya. Meragukan statement gue barusan. Ya, karena emangnya para pengusung hak angket itu partai-partai yang tadi gue sebutkan, mereka hanya berpura-pura saja, hanya bersandiwara saja, seperti itu ya. Di sini gue harus katakan, yang bersandiwara, yang nantinya akan, ya bukan yang nantinya ya, yang saat ini sedang berjalan, yang saat ini sudah terjadi ya. Jadi yang bersandiwara itu bukan para partai pengusung hak angket, guys. Nah, yang bersandiwara itu justru adalah penguasa saat ini, ya guys, rejim oligarki. Ya, rejim oligarki ya kita bilang aja Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya, KPU, Bawaslu, dan nanti di ujungnya atau di finalisasinya itu MK, guys, yang akan bersandiwara, yang akhirnya akan bersandiwara juga gitu. Ya ini gue paparkan aja ya. Jadi sebetulnya, guys, grand design, rancangan besar atau garis besar settingan pemilu kali ini gue dari salah satu sumber teman gue ya. Dia kebetulan pendukungnya pasangan Amin atau paslon 01. Dia bilang sih itu Ganjar pemenang akhirnya, guys, dari Pilpres kali ini. Oke, itu satu hal. Nah, kemudian ada hal yang lain lagi. Ini dari teman gue yang lain, namanya si Fikri gitu kan, yang beberapa waktu lalu kita pernah mencoba kerjasama untuk bisnis kuliner, tapi ternyata gagal di tengah jalan, guys. Bukan di tengah jalan lagi, baru di awal jalan. Itu udah gagal. Jadi
untuk selanjutnya nggak usah nyampe ke tengah, di awalnya aja udah gagal gitu kan. Ya, jadi dia bilang sih ini bocoran dari orang-orang di KPU, katanya Prabowo yang akan jadi pemenang. Tapi kalau gue sih lebih percaya sama saudara gue yang di Depok tersebut ya guys, yang sering gue panggil dengan sebutan Aiwan. Dia rumahnya di daerah Beji, Depok. Itu pada akhirnya Ganjar guys yang akan menang. Ya, ini penjelasannya. Jadi ini kan lagi rame-ramenya nih hak angket DPR gitu kan. Terus ada lagi pengamat politik EF Saipullah Patah, dia mengusulkan adanya pansus Pilpres, dibentuknya pansus Pilpres. Nah, ini orang dibikin sengaja ketar-ketir dulu nih guys. Terutama yang mau ngusulin hak angket ini dibikin deg-degan dulu nih sama rejimnya Jokowi. Jadi seolah-olah alot gitu loh untuk digolkannya hak angket itu sulit sekali, berat sekali. Jadi harus berjuang luar biasa gitu kan supaya hak angket bisa diaktifkan, dikasih lampu hijau. Ya nantinya pasti kalau menurut gue sih skenarionya hak angket pasti akan berjalan. PDIP akan ikut serta dalam kepengurusan hak angket tersebut, guys. Nah, dan luar biasanya lagi, guys, untuk skenarionya nanti itu justru ya itu kemenangan Prabowo Gibran itu akan dianulir, guys. Akan dianulir. Jadi ya memang akan ada lagi satu putaran untuk Pilpres ya guys. Tapi nanti yang akan maju itu bukan Amin lawan Prabowo Gibran, bukan guys. Tapi Anies Mohaimin itu melawan Ganjar Mahfud, seperti itu. Dan nanti skenarionya guys, itu pasangan Prabowo Gibran akan merapat ke kubu Ganjar Mahfud. Seperti itu. Akan merapat ke kubu Ganjar Mahfud. Dan kalau sudah seperti itu, tentunya kita bisa bayangkanlah kekuatan kubu Prabowo Gibran yang saat ini memang walaupun banyak orang mengatakan unsur kecurangan, tapi saya rasa masih banyak sih. Banyak banget lah yang dukung Prabowo Gibran akan menyatu dengan kekuatannya Ganjar Mahfud, melawan kekuatan Anies Mohaimin gitu kan. Ya kemungkinan besar Ganjar yang akan menang, Ganjar yang akan jadi presiden. Ya mau itu nanti digulirkannya hak angket, mau nanti dibentuknya pansus panitia khusus Pilpres, ataupun sengketa pemilunya sampai ke MK, Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi untuk para pendukung Amin nggak perlu khawatir. Nanti keputusannya pasti akan menggugurkan atau mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran gitu. Ini banyak hal ini tidak diprediksi oleh banyak orang sebelumnya. Ya nanti coba aja kita lihat ya. Omongan gue ini bener nggak ini? Ya, ini prediksi gue aja sih. Mudah-mudahan bener ya guys ya. Mudah-mudahan sih bener. Sorry nih kalau gue mungkin agak sedikit arogan atau apalah, whatever, terserah lo kalian mau bilang apa tentang gue. Tapi skenario-nya kurang lebih akan terjadi seperti itu. Jadi nanti pansus Pilpres pun itu akan mendiskualifikasi keunggulan paslon Prabowo Gibran. Nah, sehingga nanti yang akan maju di putaran kedua, ya sama, untuk keputusan MK pun, seandainya nanti berujung di Mahkamah Konstitusi, MK di luar dugaan banyak pihak, itu akan mendiskualifikasi atau menggugurkan paslon Prabowo Gibran. Nanti yang akan maju di putaran kedua, paslon Amin melawan paslon Ganjar Mahfud. Dan dalam perkembangannya nanti, paslon Prabowo Gibran
para pendukung paslon Prabowo Gibran, mereka akan memberikan suaranya atau bergabung dengan paslon Ganjar Mahfud. Ya kalau sudah seperti itu, gue bisa berasumsi sih 80% Amin pasti kalah. Seperti itu guys. Nah itu skenario besarnya guys, dan ini nggak semua orang tahu gitu. ya ini makanya prediksi gue sih gimana ya, sangat tidak populer. Ya mengingat sekarang kan orang ngelihatnya, aduh rejim Jokowi sangat berpihak sekali dengan Prabowo Gibran gitu. Tapi menurut gue itu hanya sandiwara di permukaan saja guys. Oke guys, ya berjumpa kembali dengan gue. Ya seperti biasa, ini gue muncul di akhir penghujung video ya. Jadi ini sebetulnya kalau untuk channel YouTube gue gitu kan, kemunculan gue ini terutama yang di akhir video, akhir durasi video itu salah satu ciri khas ya, atau trademark dari channel YouTube gua gitu kan. Jadi ini sebetulnya sifatnya cuma formalitas saja sih. Kalau untuk inti pembahasannya kan tadi sudah kalian simak semua ya. Mulai dari awal sampai dengan bagian penutup tadi. Ya. Jadi memang ya sekarang kan lagi rame-ramenya nih isu kecurangan pemilu 2024 ini dinilai banyak pengamat sebagai yang paling curang dan paling jorok ya. Terutama kenapa bisa disebut juga paling jorok, karena pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU maupun Bawaslu serta pimpinan pemerintahan saat ini, ya kita sebut aja Presiden Jokowi, itu dengan nyata-nyata banyak melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran etik yang jelas-jelas melanggar tata tertib pemilu. Dan itu sebetulnya sih kalau masalah kecurangan gitu, manuver licik yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini Presiden Jokowi gitu ya, dengan adanya cawe-cawe dan pengerahan aparat, kemudian penggelontoran bansos yang luar biasa, itu udah banyak diprediksi banyak pihak guys. Jadi udah nggak aneh lagi ya. Kemarin kan sempat rame-ramenya film Dirty Vote ya, gue juga udah nonton sih. Kemudian juga ya saat ini yang lagi rame juga nih yang viral hari-hari ini, naik drastisnya perolehan suara PSI ya kan, Partai Solidaritas Indonesia, yang dinilai orang tuh banyak kejanggalannya gitu kan. Ya terlepas dari hal itu semua lah, whatever. Tapi yang tadi gue udah bilang di pembahasan sebelumnya, semua itu hanya sandiwara saja guys, cuma di permukaannya saja seperti itu ya kan. Oke deh, seperti biasanya ini gue nggak bosen-bosennya untuk selalu minta dukungan kalian untuk selalu terus dukung channel gue ini, baik itu dengan kasih komentar, jempol atas ataupun jempol bawah, ataupun kalau mau sedikit bermurah hati ya subscribe, nyalakan tanda loncengnya gitu kan. Jadi diharapkan dengan semakin berkembangnya channel ini, gue bisa terpacu dan termotivasi lagi untuk bikin konten berkualitas di tayangan selanjutnya. Oke guys, see you on my next videos. Bye. Ya ini dukungan gue nih by 01.
kursi, ada kata kursi. Gak ada kamu padaku, dokter bersuara. Suaramu banyak. Suaramu banyak. Suaramu banyak. Nah, lo makan tuh mantap pencarian lo. Sekarang beras 16.000, 17.000. Oke gas itu. Kemarin lo pada joget, nyak lo no beli beras literan. Makanya jangan ikut-ikutan. Mikir apa mikir? Mikir. Kadang-kadang kalau pelo musiman aja, jangan permanen, ya nggak?